Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Julio Dwi Putra dengan NIM 932022-091. Hari ini saya akan menjelaskan dasar-dasar elektronika, yaitu komponen dasar berupa resistor, kapasitor, dan induktor, serta teori dasar sirkuit listrik. Komponen dasar yang pertama adalah resistor. Resistor merupakan komponen yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik di dalam sebuah rangkaian elektronika. Kode warna resistor merupakan resistansi komponen yang diberi dengan menggunakan kode-kode warna. Dalam aplikasi resistor, di pembatas arus, resistor digunakan sebagai pembatas arus dalam rangkaian elektronik dengan memberikan resistansi yang tepat. Sedangkan dalam pembagi tegangan, resistor juga berfungsi sebagai pembagi tegangan dalam rangkaian. Rangkaian pembagi tegangan memungkinkan perangkat untuk menerima tegangan yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, komponen dasar yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Dalam sebuah rangkaian, prinsip kerja kapasitor adalah dengan mengalirkan elektron menuju kapasitor. Kemudian ada beberapa jenis kapasitor dan karakteristiknya masing-masing, yaitu kapasitor keramik. Kapasitor keramik ini tahan terhadap tegangan tinggi, kecil ukurannya, frekuensi tinggi, dan memiliki faktor rugi yang rendah. Kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit memiliki tinggi kapasitansi, ukuran fisiknya kecil, biasanya polar, memiliki tegangan kerja rendah, dan sensitif terhadap polaritas. Kapasitor film. Kapasitor film memiliki faktor rugi yang rendah, toleransi yang baik terhadap suhu, dan stabil. Lalu aplikasi kapasitor dalam penyaringan dan penyimpanan energi, yaitu pada penyaringan sinyal kapasitor digunakan untuk menghapus noise atau sinyal yang tidak diinginkan dari sinyal utama, serta membantu menjaga kualitas sinyal dalam perangkat elektronik. Pada penyimpanan energi, kapasitor berfungsi sebagai penyimpan energi sementara dalam perangkat elektronik, serta dapat melepaskan energi saat dibutuhkan, sehingga berperan sebagai sumber energi saat sumber arus listrik utama terputus. Lalu yang terakhir dalam komponen dasar dalam elektronika, yaitu induktor. Induktor adalah komponen pasif dalam sirkuit elektronik yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam medan magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melaluinya. Ketika sirkuit RL dialiri arus, induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik. Kemudian perubahan arus menghasilkan tegangan induksi yang mempengaruhi respon sirkuit. Penerapan induktor dalam filter dan sirkuit daya. Induktor digunakan dalam filter untuk memisahkan sinyal-sinyal berfrekuensi rendah dan tinggi dalam sirkuit elektronik. Dalam sirkuit daya, induktor digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk penyaringan noise, stabilisasi tegangan, dan mengatur arus. Kemudian teori dasar sirkuit listrik. Hukum Ohm. Hukum Ohm adalah prinsip dasar dalam elektronika yang menyatakan hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi dalam suatu sirkuit listrik. Kemudian ada penerapan hukum Ohm dalam analisis sirkuit sederhana. Ketika menganalisis sirkuit, kita dapat menggunakan hukum Ohm untuk menghitung tegangan pada resistor, menentukan arus yang mengalir melalui resistor, menghitung resistansi berdasarkan tegangan dan arus.
Analisis sirkuit DC atau direct current. Menganalisis sirkuit arus searah menggunakan metode hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan pada penghantar tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Hukum Kirchhoff memiliki dua bagian, yaitu hukum Kirchhoff pertama, hukum titik cabang. Jumlah arus yang masuk ke titik percabangan harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Hukum Kirchhoff kedua, hukum loop atau KVL. Dalam suatu loop atau rangkaian tertutup, jumlah total tegangan sumber harus sama dengan jumlah total penurunan tegangan di dalam loop tersebut. Perhitungan daya dan energi dalam sirkuit DC. Daya diukur dengan watt dan dihitung dengan rumus V sama dengan V kali I, di mana V adalah tegangan dalam volt dan I adalah arus dalam satuan ampere, dan energi yang diukur dalam joule adalah hasil kali daya dan waktu selama energi tersebut dikonsumsi. Analisis sirkuit AC atau alternative current. Konsep arus bolak-balik AC dan nilai efektifnya. Konsep arus bolak-balik AC melibatkan arus listrik yang besarnya dan arahnya berubah-ubah secara periodik, berbeda dengan arus searah atau DC yang mengalir konstan dalam satu arah. AC berubah arah dalam interval waktu tertentu. Ini memungkinkan distribusi energi listrik lebih efisien untuk jarak jauh. Penerapan analisis sirkuit AC pada rangkaian dasar. Penerapan analisis sirkuit AC pada rangkaian dasar. Rangkaian analis resistif. Dalam rangkaian ini arus dan tegangan memiliki fase yang sama karena tidak ada induktansi dan kapasitas yang signifikan. Hukum Ohm masih berlaku dengan menggunakan nilai RMS untuk arus dan tegangan. Rangkaian induktif. Induktor menyebabkan arus tertinggal di belakang tegangan karena fenomena induktansi. Dalam rangkaian murni induktif, arus tertinggal 90 derajat dari tegangan. Rangkaian kapasitif. Kapasitor menyebabkan arus mendahului tegangan. Dalam rangkaian murni kapasitif, arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Frekuensi dan fasa. Pengertian frekuensi dan fasa dalam konteks sirkuit AC. Frekuensi dalam konteks sirkuit AC mengacu pada jumlah siklus per detik di mana arus listrik berubah arah dari positif ke negatif. Satuan frekuensi adalah Hertz, dan nilai ini menentukan seberapa cepat arus AC berfluktuasi. Fasa dalam sirkuit AC menunjukkan pergeseran waktu antara dua gelombang atau sinyal sinusoida. Dalam sirkuit AC, fasa sering dibahas dalam konteks hubungan antara tegangan dan arus. Pengaruh frekuensi terhadap respon sirkuit AC. Pada resistor, dalam sirkuit yang hanya mengandung resistor, frekuensi tidak mempengaruhi respon karena resistor tidak bergantung pada frekuensi. Pada induktor, frekuensi yang lebih tinggi meningkatkan reaktansi induktif, yang menyebabkan peningkatan impedansi dan penurunan arus. Pada kapasitor,
frekuensi yang lebih tinggi mengurangi reaktansi kapasitif, yang juga menyebabkan penurunan impedansi dan peningkatan arus. Resonansi. Pada frekuensi tertentu, reaktansi induktif dan kapasitif dapat saling meniadakan, menyebabkan fenomena resonansi, di mana sirkuit memiliki impedansi minimal dan arus maksimal. Sekian penjelasan dasar-dasar elektronika dasar dari saya. Terima kasih.